Selamat datang di era perang tanpa suara, di mana medan pertempuran adalah jaringan digital dan senjata utamanya adalah kode. Kita berada di tengah konflik global yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Selama bertahun-tahun, satu klaim terus bergema di komunitas keamanan siber. China adalah negara dengan jumlah hacker terbanyak dan terkuat di dunia. Tapi, seberapa benarkah klaim ini? Dan apa dampaknya bagi kita semua yang setiap hari hidup di dunia digital? Mari kita lihat datanya. Berbagai laporan keamanan siber global secara konsisten menempatkan China di puncak daftar ini. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan angka yang sangat mencengangkan. Sekitar 41% dari semua serangan siber global dilaporkan berasal dari China. Ini bukan serangan acak atau iseng. Serangan-serangan ini berskala besar, terencana dengan matang, dan seringkali menargetkan infrastruktur penting, rahasia korporat, dan data strategis di berbagai negara. Mulai dari sistem perbankan, jaringan listrik, hingga data pribadi jutaan orang, semuanya menjadi target potensial. Pertanyaannya, apa yang membuat hacker dari China begitu dominan? Salah satu faktor utama yang sering disoroti oleh para ahli adalah dugaan dukungan yang sangat signifikan dari pemerintah. Banyak laporan intelijen menduga bahwa peretasan di China tidak hanya dilakukan oleh individu nakal yang mencari keuntungan pribadi. Ada kelompok-kelompok yang direkrut, dilatih, dan bahkan didanai oleh militer Tiongkok serta lembaga keamanan negara. Kegiatan ini seringkali berfungsi sebagai misi spionase digital skala besar. Tujuannya sangat beragam, mulai dari mencuri kekayaan intelektual seperti desain produk atau formula rahasia untuk meningkatkan keunggulan kompetitif industri Tiongkok, hingga mengumpulkan informasi politik yang sangat sensitif. Ini adalah bentuk peperangan hibrida yang modern, memungkinkan sebuah negara mendapatkan akses ke rahasia lawannya tanpa harus melepaskan satupun peluru. Dominasi mereka juga didukung oleh keberadaan kelompok hacker yang sangat terorganisir dan telah beroperasi selama puluhan tahun. Ambil Counter Network Crack Program Hacker Group, sebuah kelompok yang kabarnya sudah terbentuk sejak tahun ke-1994. Bayangkan, saat internet baru mulai dikenal luas, mereka sudah membangun fondasi untuk operasi siber yang rumit. Ini menunjukkan bahwa kemampuan peretasan di China telah berevolusi menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bukan lagi sekadar hobi anak muda di kamar tidurnya. Mereka memiliki hierarki, spesialisasi, dan target yang jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa China tidak sendirian di arena ini. Ada beberapa pemain kunci lainnya yang juga membentuk lanskap serangan siber global. Di posisi kedua, kita menemukan negara yang sering dianggap sebagai pusat teknologi dunia. Amerika Serikat menyumbang sekitar 10% dari lalu lintas serangan siber dunia. Meskipun AS adalah rumah bagi raksasa teknologi seperti Google dan Apple. Negara ini juga menjadi tempat lahir bagi kelompok-kelompok hacker yang sangat terkenal karena aktivisme dan pembangkangan digital seperti Anonymous dan LulzSec. Motivasi mereka seringkali bersifat politis atau ideologis, bertujuan untuk mengekspos kebenaran atau melawan sistem yang mereka anggap korup. Kemudian ada Rusia. Aktivitas peretasan dari Rusia dikenal secara internasional karena fokusnya yang tajam pada spionase politik, dan yang paling kontroversial, dugaan intervensi dalam pemilu di negara-negara lain. Kelompok hacker Rusia seringkali diduga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kremlin, menjalankan agenda strategis negara tersebut di panggung digital global. Serangan mereka terkenal canggih dan sulit dilacak, dirancang untuk menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan. Selain tiga negara besar tersebut, Turki juga menempati urutan berikutnya, menyumbang sekitar 4,7% dari kejahatan dunia maya global. Setiap negara ini membawa motivasinya sendiri, apakah itu keuntungan ekonomi, aktivisme politik, atau spionase yang didukung oleh negara. Lanskap ini sangat kompleks, dengan berbagai aktor yang memiliki tujuan berbeda-beda. Intinya, meskipun banyak negara yang aktif dalam perang siber, China memang sangat menonjol karena volume serangannya yang masif dan dugaan dukungan negara yang terstruktur. Angka 41% adalah pengingat yang sangat mencolok bahwa perang digital sedang berlangsung setiap detik, dan China saat ini memegang kendali yang signifikan dalam peperangan ini. Dominasi mereka telah mengubah cara perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia harus melindungi diri mereka sendiri. Keamanan siber bukan lagi urusan sampingan yang bisa diurus oleh Departemen IT saja. Kini, ia telah menjadi garis pertahanan pertama bagi kedaulatan nasional dan stabilitas ekonomi sebuah negara. Satu serangan siber yang berhasil bisa melumpuhkan sistem keuangan, mencuri rahasia militer, atau bahkan mematikan jaringan listrik. Jadi, ketika Anda online, hari ini entah itu untuk bekerja, belajar, atau sekadar bersosialisasi, ingatlah
bahwa ada perang yang sunyi sedang terjadi di balik layar. Data Anda, data perusahaan tempat Anda bekerja, dan bahkan data negara Anda mungkin adalah target berikutnya. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah realitas dunia modern kita. Jika Anda tertarik untuk memahami lebih dalam tentang motivasi di balik serangan siber ini, atau ingin tahu bagaimana cara melindungi diri Anda di dunia digital yang penuh ancaman ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.